Halo semuanya, apa kabar ya? Masih dengan Eka di sini, dan kali ini teman-teman ya, saya ingin sharing sedikit buat kalian semua itu tentang salah satu proses yang umum di data engineering. Namun, saya nggak akan cuma jelaskan sedikit tentang apa itu ya, apa itu proses yang saya maksud, tapi juga saya akan praktekkan langsung di depan teman-teman semuanya. Yang menariknya lagi ya, yang nanti teman-teman terus lihat bahwa saya akan praktekkan proses ini itu dengan tools atau platform buatan lokal. Ini pure adalah buatan anak-anak Indonesia, teman. Jadi teman-teman pastikan ya untuk stay, dan teman-teman akan lihat gimana saya menggunakan tools keren ini. Kalau misalnya kalian tuh bekerja di perusahaan yang aware, artinya peduli dengan data ya, itu posisi data engineer itu nggak bisa diremehkan, teman-teman. Jadi data engineer ini itu bisa dibilang sebagai garda terdepan dari masuknya data. Sebelum data itu masuk ke proses selanjutnya, misalkan ke data analisis ya. Jadi data yang mentah itu belum bisa diapa-apakan sama para analis misalkan. Oke, sekarang proses data engineering apa yang ingin saya praktekkan. Jadi sebenarnya tugas data engineer itu banyak, teman. Ya, misalkan kita tuh setup data pipeline, terus kita tuh kadang-kadang juga harus integrasi dengan pihak ketiga, ya kan? Terus kita juga setup data warehouse, ya, seperti itu, dan lain-lainnya. Dan kali ini saya ingin mengangkat sebuah konsep ya, atau proses ya, di dalam data engineering, yaitu yang sering kita sebut dengan ETL, yaitu extract, transform, dan load. Jadi yang pertama itu ekstrak ya, itu kita tuh mengambil data dari sumbernya, itu sumber ini bisa misalkan database ya, atau misalkan API dari pihak ketiga. Nah, yang kedua itu transform. Ya, transform ini juga bisa macam-macam. Kita bisa filter, kita bisa bersihkan, kita bisa gabungkan dengan data dari data lain gitu kan. Nah, itu transform. Nah, yang ketiga itu load. Nah, load ini adalah kita tuh load, artinya kita masukkan lagi, kita upload lagi ke penyimpanan berikutnya gitu. Jadi itu 3 proses, yaitu ETL. Itulah yang akan kita bahas kali ini dan akan saya praktekkan sebentar lagi. Untuk praktek kali ini ya, saya ingin mempraktekkan ya konsep ETL tadi itu dengan study case nyata. Jadi kan mungkin teman tahu ya bahwa ada website upcoding yang saya buat. Di sana kan ada pengguna yang bisa mengerjakan tas-tas kecil. Tas tersebut kadang-kadang ada yang bisa diselesaikan, ada juga yang belum. Nah, sekarang pertanyaan adalah gimana caranya saya tahu siapa sih yang mengerjakan tas tersebut ya dan berhasil menyelesaikannya paling banyak gitu kan. Saya ingin melihat username ini berhasil menyelesaikan sekian tas. Itu saya akan urutkan berdasarkan siapa yang paling banyak menyelesaikan tersebut. Saya ingin laporan tersebut dalam bentuk Google Sheet dan juga ada backupnya misalkan di Google Cloud Storage misalkan ya. Nah, makanya di sini saya akan coba praktekkan dengan konsep ETL tadi. Kenapa? Karena mereka itu berhubungan. Karena saya tuh perlu mengambil data dari database-nya upcoding. Yang kedua, untuk transform itu kan saya perlu untuk mengagregate, ya kan? Jadi saya tuh perlu untuk menghitung nih untuk username ini itu berapa dia tuh berhasil menyelesaikan task di upcoding.com, misalkan seperti itu. Nah, yang terakhir saya akan load dia itu ke Google Sheet. Sekarang tergantung teknologi yang teman-teman pakai ya. Itu proses ETL itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalkan dari yang paling manual ataupun yang sampai otomatis gitu kan. Misalkan yang paling manual ya, kita tuh bisa login ke database-nya, saya bikin query, terus kita export ke CSV, terus kita login ke Google Sheet, terus saya upload, saya dapat laporannya. Gimana kalau misalkan saya tuh ingin laporan ini rutin? Saya tuh bisa ngecek dia tuh tiap hari, dia tuh selalu up to date gitu kan. Atau misalkan tiap minggu. Itu gimana caranya? Nah, itulah makanya saya tuh perlu sebuah workflow yang lebih otomatis. Jadi saya tuh nggak bisa tiap hari login ke database, terus semuanya proses itu nggak bisa. Makanya saya perlu workflow yang lebih otomatis. Nah, inilah salah satu yang bisa kita lakukan dengan tools-tools yang saya sebutkan tadi teman ya. Misalkan seperti Airflow ya untuk scheduling ya, untuk tiap misalkan kita ingin schedule tiap hari, bisa gitu kan. Cuman ya, untuk setup semua tool tersebut itu agak bisa dibilang agak ribet. Di sini sebenarnya kadang-kadang kita tuh diuji ya. Ini kita tuh mau solve problem ini tuh dengan apa? Kita mau dengan cara yang ribet, ya, misalkan kita install semua itu hanya untuk misalkan ya untuk memindahkan data dari Postgres ke Google Sheet atau misalkan Google Storage, atau kita gunakan saja tool-tool yang sudah ada, ya kan? Yang memang bisa digunakan untuk hal tersebut. Ya, kalau misalkan kita bisa dapatkan output yang sama, tapi lebih cepat, lebih efisien, kenapa kita harus pakai cara yang lebih ribet, kan gitu, mestinya. Dan akhirnya setelah saya cari-cari, ya, akhirnya saya ketemu sebuah tools, ya. Ini sebuah tools yang sebenarnya sih nggak cuman bisa dipakai oleh data engineer. Teman-teman yang developer pun kalau memang perlu untuk mengolah data, gitu kan, itu bisa juga, gitu. Karena memang ini benar-benar mudah sekali dipakai. Dan ini tools, ini platform itu buatan lokal. Ini benar-benar dibuat oleh para data engineer lokal Indonesia, teman. Ini dia. Nah, inilah yang saya maksud ya. Jadi ini adalah Delman Data Lab dari delman.io, teman ya. Jadi Delman Data Lab ini ya, atau kita singkat sebagai DDL aja, adalah sebuah data platform di mana kita bisa mengintegrasikan, memproses data itu dari berbagai sumber dan juga mengekspor ke berbagai output gitu kan.
dan bahkan memvisualisasikannya di satu platform, teman. Tujuannya itu adalah biar lebih banyak lagi ya perusahaan atau perorangan itu bisa memproses atau memanfaatkan powernya data itu tanpa harus memiliki skill khusus di bidang data, misalkan data nyering kan. Dan seperti kita lihat ya bahwa di sini DDL ini itu punya banyak klien-klien dan partner nama juga ya, baik dari pemerintahan maupun swasta. Ini keren banget. Dan untuk lebih lengkapnya ya teman, langsung aja cek sendiri ya, itu langsung di websitenya yaitu didelman.io. Karena sekarang saya udah gak sabar pengen nyoba langsung gimana sih si DDL ini tuh solve problem yang saya punya. So let's go. Jadi gimana? Kita langsung aja ya, kita langsung praktekkan gimana saya solve problem yang saya punya dengan Delman Data Lab dari delman.io. So, let's go. Oke, jadi sekarang kita langsung login ya. Kita login, sign in. Nah, sekarang saya punya proyek yang namanya Upcoding. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan sedikit ya tentang apa sih fungsi-fungsi dari tombol-tombol samping ini. Di sini tuh ada connection, terus ada custom connector kan, terus ada pipeline, chart, dan dashboard. Nah, saya nggak akan bahas tentang chart sama dashboard, tapi kita akan fokus ke connection dan pipeline untuk demo kali ini. Sekarang kita ke connection ya. Disinilah tempat kita tuh untuk manage connection. Ya, bikin koneksi, ya, mau import ataupun ekspor. Jadi di sini ketika saya bilang tadi bahwa kita akan melakukan ekstrak, maka kita akan tambahkan koneksi ekstraknya itu di import. Jadi istilahnya agak sedikit beda, tapi tujuannya sama. Import itu adalah untuk koneksi di mana kita tuh mengambil data, dan untuk ekspor itu untuk kita mengkonfigurasi koneksi untuk tempat kemana kita mau load datanya kita. Jadi paham ya bahwa ada import sama ekspor. Nah, jadi pertama saya mau konfigurasi koneksi importnya dulu ya. Kita ke sini dulu. Saya mau ngambil data dari database-nya Upcoding. Jadi kita langsung aja bikin ke Add New Import Connection, klik. Karena saya akan menggunakan database-nya Upcoding yaitu Postgres, maka saya klik sini. Ya, setelah itu continue. Nah, di sini saya perlu masukkan host dari database-nya, terus juga portnya, username, password, dan lainnya. Dan pastinya adalah database name-nya. Oke, langsung aja. Oke, sekarang masing-masing field ini sudah saya isi teman ya. Continue. Nah, sekarang kita perlu simpan koneksi ini di Delman Data Lab ya. Terus kita perlu kasih nama, misalkan saya kasih Upcoding DB. Seperti itu, kita save. Ya, di bagian import ini kita sudah mengkonfigurasi koneksi database ke Postgres yang saya punya. Untuk koneksi ekstrak atau import kita itu sudah beres. Sekarang kita masuk ke koneksi untuk export, karena kita mau export ke Google Sheet sama ke Google Cloud Storage. Sekarang kita langsung aja konfigurasi exportnya ke, kita klik Google Sheet-nya, terus continue. Nah, di sini memperhatikan bahwa saya sudah siapkan si sheet-nya sini kan. Jadi kan supaya si Delman ini bisa menulis data ke Google Sheet ini, maka dia tuh perlu akses kan. Makanya di sini dia minta tolong share Google Sheet-nya kita tuh ke ke user ini. Kita copy aja. Kita sini, terus kita share. Sekarang kan dia masih private untuk saya sendiri kan. Kita nggak perlu notify, terus kita kasih dia editor biar dia tuh bisa ngedit gitu kan. Sekarang kita share. Dan sekarang kita perlu isi si Google Sheet URL ini ke DDL. Kita copy yang ini, terus kita paste di sini. Udah, itu aja. Ya, kita continue. Terus dia lagi ngetes koneksi. Sepertinya sukses. Nah, sekarang kita kasih nama apa? Misalkan Upcoding Demo Sheet gitu kan. Kita save. Namun tidak sampai di sini aja. Saya juga mau hasil perhitungannya nanti itu ya, atau ekspornya nanti itu saya juga mau backup ke Google Cloud Storage. Caranya gimana? Sama, kita kasih tambah export connection. Kita pilih ke Google Cloud Storage ini. Continue. Mungkin teman yang belum pernah pakai Google Cloud Storage ya, atau Google Cloud ya istilahnya. Jadi dia tuh ada kayak sistem permission gitu. Jadi supaya misalkan software luar itu bisa ngupload file ke Google Cloud-nya kita, atau proyeknya kita, maka kita perlu kasih diakses. Sama juga kayak dengan tadi ini yang Google Sheet itu. Cuman di sini bedanya adalah dia tuh minta yang namanya itu adalah service account key. Dia tuh perlu key itu supaya bisa mengupload data ataupun apapun ke Google Cloud Storage ataupun mengakses Google Cloud-nya kita gitu. Saya sudah siapkan kemarin, maka saya tinggal pilih ke GCP keys, terus open. Saya akan simpan dengan nama misalkan Upcoding Demo GCS ya, Upcoding Demo Google Cloud Storage, terus save. Nah, sekarang ya udah mulai kelihatan ya bahwa dari proses ETL-nya kita itu bahwa import kita ekstrak dari Upcoding DB, terus load-nya kita akan load kedua temannya, nggak cuma satu tapi dua target sekaligus, yaitu Google Sheet sama Google Cloud Storage. Jadi gitu. Sekarang saatnya kita perlu
memproses datanya itu di bagian transform ya. Nah, sekarang kita masuk ke pipeline, teman-teman. Artinya di sini adalah workspace-nya kita bekerja untuk bikin pipeline-nya, data pipeline-nya ya. Di sini ada combine, terus import data, nanti saya akan jelaskan apa fungsinya. Kita akan langsung aja praktek ya. Nah, jadi ini adalah masih kayak apa ya, kertas kosong ya, space kosong, workspace kosong yang kita perlu mengkonfigurasi, kita merancang, kita mau datanya kita mau diapain gitu kan. Nah, karena kita sudah tahu ya bahwa kita itu akan ngambil data dari database coding, maka kita import aja. Import data. Terus kita sudah punya koneksi, maka kita pilih aja. Nah, sekarang kita perlu kasih nama apa nama database ini itu di workspace ini ya. Saya kasih aja, misal sama aja, CodingDB sama. Saya create node. Nah, apa itu node? Nah, teman-teman akan lihat sebentar lagi. Jadi ini namanya node. Tipe node ini adalah dia itu sebagai apa ya, sumber data gitu kan. Saya kasih nama dia tuh CodingDB. Nah, sekarang kita tuh balik ke use case kita, ya kan. Nah, jadi kita tuh mau menghitung, kita mau bikin report ya. Siapakah user-user yang menyelesaikan tas-tas tiap coding itu paling banyak? Apa yang kita perlukan? Yang pertama, pastikan kita perlu tabelnya dari user. Yang kedua, kita juga perlu ngambil data dari tabelnya user project. Tabel proyek-proyek yang sudah dikerjakan sama user kan gitu. Nah, sekarang langsung aja ya, kita ambil dulu data dari usernya Upcoding. Nah, sekarang kita klik di UpCodingDB ini. Maka di sini kita akan dikasih pilihan untuk import table ya, karena kan UpCodingDB ini adalah baru database ya, itu belum table, maka kita perlu ngambil data yang kita mau atau tabel yang kita mau. Kita import table ya, terus import data. Nah, di sini kita akan diberi pilihan. Apakah mau import table-nya itu secara penuh semuanya ya? Artinya kalau misalkan table-nya teman-teman itu punya 10 kolom, dia tuh ambil semua kolomnya, atau teman tuh bisa juga pakai SQL query. Itu keren loh ya. Maka kita open aja code editornya. Nah, di sini kita bikin query untuk mendapatkan ID dan username dari usernya aja. Jadi kita tuh nggak perlu email gitu, nggak perlu ya. Di sini saya hanya perlu mengambil ID dan username aja. Maka query-nya adalah select ID username from account user. Itu aja, terus kita done. Bener nggak gitu kan? Kita bisa preview ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ya kan? Udah ya, berarti sukses. Maka kita tinggal simpan aja. Kita kasih aja namanya nih adalah users. Save. Sekarang kita sudah mendapatkan data user dari database coding, tapi nggak semua. Kita hanya mengambil ID dan username aja. Sekarang kita balik lagi ke sini. Terlihat ya secara visual ya bahwa kita tuh punya database namanya UpCodingDB. Kita ambil data itu yang tadi, data user aja, terus kita kasih nama users. Nah, sekarang saya perlu data dari tabel kedua yaitu dari user project. Sama, kita klik yang tab database-nya dulu. Terus kita akan import table lagi, ya kan? Nah, di sini ini yang tadi, maka kita perlu import data lagi. Sama, saya pilih query aja, karena saya nggak mau ngambil semuanya. Saya udah siapin query-nya seperti ini. Saya hanya perlu mengambil user ID, yang nanti kita bisa hubungkan dengan username-nya dari user kan gitu. Terus statusnya, dari tabel project user project. Ini adalah nama tabel di project Django-nya saya di UpCoding. Dan koneksinya udah terbukti sukses, maka kita simpan aja. Maka namanya adalah user project. Itu aja. Save. Nah, sekarang kita balik lagi ke UpCoding dan teman-teman lihat bahwa secara visual ya, sekarang kita sudah punya data, artinya raw data ya, artinya data mentah yang kita inginkan, yang kita perlukan. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan perhitungan? Nah, di sini kan statusnya itu ada 2. Jadi ada 2, ada 0 gitu kan. Nah, sedangkan saya tuh hanya mau menghitung siapa saja username atau user yang paling banyak menyelesaikan proyek. Maka saya tuh perlu memfilter data di user project itu hanya yang punya status dengan nilai 2. Karena itulah status proyek yang dikerjakan dengan sukses ataupun komplit, teman-teman. Gitu. Jadi kita tuh perlu transform dulu data dari user project ini, gitu kan? Terus kita klik sini ya, transform ini. Ketika kita transform, bukan data aslinya yang kita ubah, maka kita tuh kayak dibikinin copy dulu, baru data itu yang kita terserah mau diapain, teman-teman, gitu ya. Makanya kita kasih nama adalah user project, kasih aja transform ya. Jadi kita tuh seperti bikin data baru, di mana yang akan kita transform. Dan data aslinya ya, yang user project itu masih seperti aslinya, teman, gitu ya. Kita create aja. Kalian lihat kan? Jadi kita ambil data dari DB, terus kita
ambil data dari tabelnya, nah terus kita bikin kopiannya yang tempat kita akan obok-obok pokoknya ya, kita transform gitu kan. Gini. Jadi kelihatan secara visual ya bahwa ini loh flow datanya seperti itu gitu. Keren sekali. Nah, sekarang kita mau melakukan transformasi di data ini, kopian ini ya. Maka kita klik aja 2 kali. Nah, di sini sekarang kita tuh bisa melakukan action. Namanya tuh action ya. Jadi action itu kita bisa group, kita bisa query, kita bisa filter macam-macam. Nah, sini ya. Action pertama yang saya mau adalah saya mau filter datanya itu hanya mengambil yang punya statusnya nilainya 2 adalah yaitu project-project atau task yang sukses. Langsung aja kita masuk ke filter action, ya kan? Add filter. Nah, ini kerennya adalah kita tuh untuk filter kan kadang-kadang kita perlu query kan. Kalau misalnya kita di SQL lah, di sini semuanya tuh klik-klik, kebanyakan sih klik ya. Artinya kita tuh main select-select aja. Jadi buat teman-teman tuh yang misalnya yang nggak ngerti banget sama SQL itu sebenarnya pasti bisa gitu kan. Nah, kita field yang mana yang mau kita filter yaitu adalah status. Kita pilih operatornya. Kita mau equals berapa? 2. Nah, itu kita submit. Melihat kan? Keren kan? Sekarang di sini terlihat bahwa ya inilah semua data proyek yang dikerjakan sama user ya yang berhasil diselesaikan atau completed dengan status 2 ya. Melihat ya bahwa semua ini 2. Nah, sekarang action yang kedua adalah action untuk menghitung atau action untuk mengagregate datanya. Saya mau lihat user ini dia tuh berhasil menyelesaikan berapa task. Di sini sama. Di sini juga ada action lagi yang namanya itu adalah group by and aggregation action. Klik. Nah, sekarang yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita group dulu. Ya, pertama kita add group by. Kita select field. Kita group by-nya user ID. Dan sini kita sekalian juga bisa aggregate-nya. Status apa user ID? Ini nggak salah ya. Bisa status, bisa user ID kan. Tapi yang penting adalah view-nya itu ya. Saya pilih itu yang count of karena saya tuh mau menghitung berapa jumlah user ID yang sama di grup tersebut ya, gitu. Sekarang mau lihat ya. Jadi per user ID sekarang kita sudah menghitung berapa jumlah proyek yang dia berhasilkan di sini ya. User ID 66 itu dia tuh berhasil menyelesaikan 40 proyek, teman. Nah, sedangkan user ID 9 di sini dia tuh hanya berhasil menyelesaikan 1 proyek ya. Nanti kita akan cari tahu siapa itu orangnya ya. Nanti ketika kita combine gitu loh. Nah, sekarang kita tuh sudah melakukan proses yang namanya itu transform. Sekarang kita balik lagi ya. Kita akan lihat sama. Ini terlihat secara visual ya bahwa ini adalah data aslinya. Kalau misalnya kita lihat ya, kita klik biar jelas kelihatan ya. Asli kan? Ya kan? 2002 ini kan masih data aslinya. Sekarang kita lihat bahwa data yang sudah ditransformasi. Ya kan? User ID 1 dia tuh berhasil menyelesaikan 3. User ID 18 dia tuh berhasil menyelesaikan 16 misalkan. Oke, sekarang kita akan lanjut ke next step-nya. Nah, ini kan belum jelas nih. Siapa itu user ID 1? Sedangkan saya tuh mau melihat username-nya. Itulah gunanya kenapa saya tadi itu juga mengambil data tuh dari users, yaitu ID dan username. Supaya kita tuh bisa join. Itulah fungsinya kita melakukan combine di sini, teman ya. Sekarang kita masuk ke karena kita akan mau mengcombine si user sama si user project transform ini. Kita combine. Teman-teman akan melihat beberapa pilihan. Jadi combine itu ada banyak jenisnya. Apakah dia onion gitu kan, atau merge gitu kan, di matching atau yang mana-mana. Nah, sekarang kita akan karena kita hanya mau kayak di SQL itu kita mau join simple kan. Nah, kita itu bisa menggunakan yang merge ini atau yang kita manual SQL. Kalau saya sih tergantung keperluannya ya. Kalau misalnya kalau cuma mau merge gitu kan, misalnya nggak begitu peduli dengan urutannya, silakan merge cukup. Saya juga mau dia tuh diurutkan berdasarkan jumlah proyek terbanyak. Makanya untuk kali ini saya akan mendemokan gimana menggunakan SQL query-nya gitu. Klik ya. Nah, simple. Nah, di sini tempatnya kita untuk nanti nulis SQL query-nya. Ini adalah nama tabel dari node tadi ya. Inilah nama node-nya. Yang mungkin kita bisa bilang bahwa itulah nama tabelnya gitu kan. Saya akan langsung aja ya. Saya sudah siapkan. Nah, ya kan? Teman bisa lihat ya bahwa sekarang kelihatan jelas ya. User dengan ID 66 yaitu si RDPTR21 ini ya, dia tuh berhasil menyelesaikan 40 project. Jadi transformasi kita udah berhasil. Sekarang kita save dataset ini dengan nama misalkan users gitu kan, misalkan combine. Sekarang kita lihat bahwa jadi kelihatan secara visual bahwa dia tuh digabung datanya ya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini hasilnya itu sudah sesuai dengan yang apa saya inginkan, yaitu saya hanya mau ambil 20 orang saja top usernya, yaitu user yang berhasil menyelesaikan proyek terbanyak gitu.
Nah, sekarang tinggal dikit lagi. Nah, yang belum adalah kita mau export, kita mau load data ini ya, top user ini ke Google Sheet sama Google Cloud Storage. Ini gampang sekali ya. Kita mau export top user kan. Nah, kita klik dulu. Ya. Ini ada di sini ya. Di sini ada pilihan untuk more option. Kita pilih more option. Nah, ini dia. Export data ya. Nah, kita mau export nama ke Google Sheet. Kita create new export. Nah, ini gampang sih. Kita select destination. Kita mau export tuh kemana, gitu kan? Kita mau load kemana? Klik. Kita mau ke sheet dulu. Nah, terus sheet mana nih? Nah, di sini kan lihat ya. Di ini kan kosong ya. Di sini ada sheet 1. Nah, di sana juga sama. Kita pilih yang sheet namanya sheet 1. Kita save aja. Save. Ya, sekarang dia tuh memproses dan langsung mau menginisiasi ya proses untuk ekspornya tuh ke Google Sheet itu secara otomatis ya. Kita nggak perlu ngapain karena niatnya sudah aktif sendiri gitu kan. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini data ini ya, tadinya tuh dia tuh cuma ada di database-nya coding, dan sekarang kita tuh bisa akses dia, reportnya itu sudah diagregat gitu kan. Itu simpel sekali ya. Jadi dari sini kita tuh langsung ekspor dia tuh langsung ke output yang kita mau. Kita load ke output yang kita mau. Sekarang belum selesai sana. Saya mau backup juga nih ya. Saya juga mau backup dia tuh ke Google Cloud Storage misalkan. Ini kan ini sudah dibuat, masih kosong ya, teman lihat ya. Sama, simpel juga. Kita tinggal tambahin juga. Create new export. Nah, sekarang tinggal pilih aja mau kemana. Saya mau ke GCS. Nah, ya kan. Option name, bucketnya udah. Nah, ini kan saya udah bikin ya. Bucket itu adalah namanya adalah DDL demo. Saya udah bikin sendiri. Ini ya, bucket DDL demo. Bucketnya itu adalah DDL demo. Nah, sekarang kita nih mau formatnya apa nih, gitu kan? Apakah mau CSV, mau Excel, mau JSON, mau paket, gitu kan? Nah, saya mau simpel aja. Saya mau CSV aja. Nah, namanya apa? Misalkan topuser.csv, misalkan gitu kan? Langsung aja save. Save. Dia tuh lagi mengekspor datanya itu ke Google Google Cloud Storage. Kita langsung aja lihat ke sini. Ya, kita perlu refresh. Nah, kan kita tuh sudah lihat bahwa top user dari CSV itu sudah sampai di Google Cloud Storage. Keren nggak? Sekarang perhatikan ya. Saya pengen kasih lihat kalau misalkan saya tuh perlu melakukan hal seperti ini ya, misalkan kalau di Airflow ya, meskipun nggak sama sekali ya, tapi teman-teman bisa melihat bedanya seperti apa ya. Misalkan ini, saya akan lihat ini screen dari salah satu job dari Airflow yang saya punya, misalkan ini. Jadi kita tuh bisa melakukan hal yang hampir sama, tapi yang ini itu saya tuh ada codingnya. Saya coding itu pakai Python. Ini namanya tuh DAG di Airflow ya. Ini setiap task ini saya tuh coding pakai Python. Sedang saya pakai DDL itu saya tinggal klik mau yang sumbernya mana. Terus saya tinggal klik juga mau output yang mana. Terus transformasinya juga mau diapain. Itu gampang sekali ya. Wow, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa saya tuh nggak perlu install apapun ya. Saya hanya klik-klik itu aja. Saya perlu koneksikan aja. Terus saya juga sedikit SQL query kan. Nah, itu sudah bisa, kita bisa lihat reportnya itu di Google Sheet. Juga saya sudah dapat backupnya di Google Cloud Storage. Itu keren banget. Dan yang baru saya praktekin itu ya, itu cuma sedikit sederhana loh ya. Jadi DDL ini bisa untuk case yang lebih kompleks lagi pastinya ya. Itu kan dia tuh punya banyak konektor ya. Dia tuh bisa connect ke misalkan Azure gitu kan, terus bisa juga ke Cassandra, macam-macam lah pokoknya kan, atau misalkan ke Amazon S3 gitu kan. Itu banyak sekali. Dengan semua konektor itu ya, misalkan ke import ataupun export, itu cuma tuh bisa merancang sebuah data pipeline itu yang lumayan kompleks nantinya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bekerja ya di sebuah perusahaan yang saat itu tuh belum ada data timnya misalkan ya, atau misalkan belum memiliki data engineer ya, tetapi perlu sebuah sistem untuk memproses data, ya kan? Maka Delman Data Lab ini bisa menjadi salah satu solusinya, teman. Jadi silahkan teman-teman explore ya, apakah sesuai dengan use case yang diperlukan di perusahaannya teman-teman semuanya, gitu. Jadi mungkin segitu dulu ya, teman, untuk sharing saya kali ini. Jadi saya hanya ingin menunjukkannya itu gimana saya solve problem saya itu dengan tools yang sudah ada. Jadi nggak perlu buat sendiri, teman, ya, gitu. Dan seperti biasa ya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga saya bisa bikin konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya, teman. Oke? Sekian dulu kali ini dan kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya, teman. Oke?